Pemerintah sebelumnya menargetkan proyek pembangkit listrik 35.000 MW bisa rampung 2019 yang lalu. Namun, kemudian diundur menjadi 2025 dan terakhir ditargetkan 2029. Lalu, apa kabar program listrik 35.000 MW, proyek yang pertama kali dicanangkan Presiden Jokowi pada awal menjabat 2014 lalu? Pertemuan pada sore hari ini, saya ingin menekankan lagi, 35.000 megawatt itu kebutuhan. Memang itu bukan angka yang kecil, angka yang gede. Oleh sebab itu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu saya ikuti. Dirut selalu saya panggil, menteri selalu saya panggil. Karena saya tidak mau angka itu meleset. Tidak tanggung-tanggung, proyek ini mengantongi target ambisius rampung hanya dalam 5 tahun atau akhir 2019. Tidak hanya Jokowi, Wakil Presiden Yusuf Kala merupakan tokoh yang paling percaya diri kalau proyek ini akan berhasil dalam 5 tahun. Namun faktanya, target itu meleset sangat jauh hingga ke Mei 2020 yang tercapai hanya 6.811 megawatt dan tergerus pandemi COVID-19. Saking percaya dirinya, Yusuf Kala bahkan harus bersitegang dengan menterinya sendiri Rizal Ramli pada tahun 2015 yang lalu saat menjabat Menko Kemaritiman. Uniknya, Rizal meski berstatus sebagai pembantu presiden dengan lantang mengkritik ambisi JK. Bagi Rizal, proyek 35.000 megawatt sangat mustahil bisa dikebut dalam waktu 5 tahun, baik dari sisi teknis maupun pembiayaan. Kritikan Rizal ini kemudian dijawab JK dengan sinis. JK menyebut, sebagai menteri, Rizal harusnya mempelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal, pasti memang tidak paham. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat. Jangan bicara tanpa paham persoalan, ini berbahaya, ujar JK. JK juga menepis adanya kepentingan pribadi di balik proyek ambisius itu. Menurut JK, tudingan itu sangat merendahkan Presiden Jokowi. Tidak mau kalah, Rizal malah mengajak JK untuk bertemu dan berdebat di depan umum. Kalau mau paham, minta Pak Yusuf Kala ketemu saya, kita diskusi di depan umum. Ucapan tak sopan inilah yang akhirnya menjadi batu sandungan bagi Rizal Ramli. Ia kemudian didepak dari kabinet dan selanjutnya diganti oleh Lut Panjaitan. Ternyata prediksi Rizal kini terbukti. PLN sebagai pihak yang ikut membangun proyek dan menjadi satu-satunya pembeli listrik dari produsen swasta, akhirnya terlilit utang jumbo, yakni mencapai 500 triliun pada akhir 2019. Bukan hanya itu saja, ternyata banyak sekali infrastruktur yang dibangun pemerintah mangkrak. Hal ini dilatar belakangi karena pemerintah ugal-ugalan dalam membangun infrastruktur. Artinya, pemerintah membangun infrastruktur tanpa melihat fungsi dan juga keuntungan yang akan diperoleh dari pembangunan infrastruktur tersebut. Bandara mulai sepi, meski sudah ada penyesuaian harga aftur, namun harga tiket pesawat masih tergolong mahal. Meski maskapai penerbangan sudah diberi peringatan oleh pemerintah, PT Pertamina melakukan penyesuaian harga jual aftur yang berlaku pada 16 Februari 2019 lalu. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan faktor lainnya. Masih mahalnya harga tiket pesawat tentunya bisa berpengaruh terhadap berbagai hal, tidak terkecuali membuat pengelola bandara merugi. Dengan mahalnya harga tiket, maka jumlah penumpang menurun dan beralih ke moda transportasi lainnya. Berikut 5 bandara di Indonesia yang merugi akibat mahalnya tiket pesawat. Bandara Ngurah Rai. Bandara Ngurah Rai mulai sepi karena kasus corona yang menjangkit di Cina. Penurunan penumpang domestik terkait adanya harga tiket pesawat yang melonjak naik. Penumpang internasional tidak ada pengaruh dan malah mengalami kenaikan. Namun, saat terjadi virus corona ini, penumpang internasional tidak diperbolehkan masuk ke Bali. Ia mengaku kecewa dengan cara pemerintah menangani pandemi COVID-19.
Ia mengusulkan agar Presiden Jokowi diganti dengan Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan RI. Usulan Jokowi diganti Anies Baswedan tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam videonya yang ditayangkan di kanal YouTube pribadinya. Ya, ini Black Monday, Senin hitam, karena seluruh media massa, WA group, sosial media memberitakan tentang kekacauan koordinasi dari pemerintah. Ada yang bilang brengsek, ada yang menganggap bahwa titik akhirnya udah dicapai dan karena itu Presiden Jokowi harus lempar handuk. Bahkan begitu diucapkan. Jadi terlihat betul bahwa kegagalan pemerintah untuk menghasilkan rasa aman dan mempersiapkan kedaruratan itu diabaikan dari awal. Jadi memang kalau pemerintah bilang cerewet, masyarakat sipil sekarang mesti gantian tuh. Pemerintah ini harus duduk diam dan diomeli oleh masyarakat sipil. Itu yang terjadi tuh. Jadi poin saya adalah kuping pemerintah itu kalau tetap maskernya dipasang di kuping, dia nggak bisa dengar protes rakyat. Nah, hari ini baru mulai terbuka satu-satu bahwa memang pemerintah tidak melakukan persiapan apa-apa tuh. Dan kalangan epidemiologis yang paling marah lebih awal karena mereka yang paham tentang keadaan. Jadi mungkin diperlukan satu different beginning gitu, satu awal yang benar-benar baru tuh, dengan memindahkan misalnya koordinasi pada Menteri Kesehatan. Jangan lagi para politisi yang merangkap menteri itu ngatur-ngatur kebijakan publik sehingga mesti ada tukar tambah antara ekonomi dan kesehatan. Jadi ini keadaan yang ya sebetulnya darurat. Nah, dalam kedaruratan seluruh fasilitas darurat harus dikeluarkan, termasuk dana darurat, termasuk otak darurat itu. Dalam tayangan video berjudul Jokowi lempar handuk saja, angkat Anies jadi presiden di era pandemi. Menurutnya, kebijakan tersebut sebelumnya telah diusulkan Anies Baswedan pada Mei 2021 lalu. Namun, Jokowi menolak usulan mantan Kemendikbud itu. Rocky menilai ditolaknya usulan Anies Baswedan tersebut tidak lain lantaran persaingan popularitas antara Gubernur DKI Jakarta dengan Presiden Jokowi. Ia menilai pemerintah pusat masih menganggap Anies Baswedan sebagai pesaing dalam komunikasi dengan publik. Selain itu, Rocky juga menilai bahwa Jakarta memang harus dikelola secara darurat oleh Gubernur Anies yang dari awal sudah memprediksi terkait lonjakan COVID-19. Tidak hanya itu, Rocky Gerung juga mengusulkan agar Presiden Jokowi lebih baik diganti dengan Anies Baswedan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rizal Ramli yang menyinggung soal keengganan pemerintah menerapkan lockdown terkait penanganan COVID-19. Menurut Rizal Ramli, sejak awal sudah ada yang salah terkait penanganan COVID-19 di tanah air. Dia menyebutnya dengan istilah mismanagement pandemi, yaitu pemerintah lebih fokus mengurusi proyek ketimbang mengatasi pandemi. Namun, hal berbeda diungkapkan Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan. Ia memberikan tanggapan perihal situasi terkini pandemi COVID-19 di tanah air. Menurutnya, situasi masih dalam kendali pemerintah. Ia mengungkapkan, apabila ada sesuatu yang sangat luar biasa, pasti akan diinformasikan kepada publik. Sebab hal itu merupakan tanggung jawab moral. Menko Kemaritiman dan Investasi itu tidak memungkiri ada 1-2 situasi kritis di lapangan, namun Luhut yakin semua dapat diatasi. Hal itu kemudian disindir oleh Profesor Zubairi Zurban. Ia mengatakan, kita butuh keterbukaan informasi untuk membantu kepercayaan. Jika saling percaya, maka solidaritas muncul dan perilaku rasional tumbuh, yang bikin situasi krisis bisa dikendalikan. Jika infonya membingungkan, maka akan mengganggu respon atas krisis yang terjadi. Terima kasih.